Ohayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Nama saya Delia Nur Sakinah, nomor absen 9. Nama saya Luna Najwa, nomor absen 20. Nama saya Ani Kesaya dari nomor absen 4. Nama saya Koyoti Nisa, absen 8. Nama saya Melia Drahmina, absen 21. Nama saya Wayandika, absen 33. Nama saya Muhammad Saru Maulidan, nomor absen 25. Sekian perkenalan dari kami. Maksud dan tujuan dalam pembuatan proyek ini. Maksud, proyek ini digunakan untuk mempermudah kerja manusia dalam menggantikan sistem saklar yang sudah ada saat ini. Tujuan, memanfaatkan teknologi internet, mengembangkan sistem saklar secara digital, dan menggantikan fungsi kerja saklar di dinding. Alat dan bahan. Alat yang digunakan seperti solder, timah, charger tipe mikro, lem tembak, obeng, hosting, dan akses internet atau hotspot. Bahan yang digunakan seperti ESP8266 digunakan sebagai alat microcontroller. Relay 5 volt 4 channel digunakan sebagai saklar. Jumper, FTM, dan MTM sebagai alat penyambung listrik. LED 3 warna dan lampu 5 volt digunakan sebagai output dari sistem kendali lampu. Steker digunakan sebagai alat pengalir listrik dari sumber listrik. Fitting lampu digunakan sebagai penghubung antara lampu dengan kabel lampu. Kabel lampu digunakan sebagai penghantar listrik, karton, dan cat. Langkah-langkah proses pembuatan proyek remote kendali lampu. Pembuatan hosting website. Pertama, kita membuat tampilan tombol dari lampu dengan menggunakan sebuah website. Kita bisa menggunakan 000 web host sebagai layanan pembuatan website dan hosting. Lakukan login pada website tersebut. Klik menu buat situs baru. Untuk nama website atau nama domain, kita bisa tuliskan sesuai kebutuhan Anda. Dan jangan lupa untuk menyimpan passwordnya. Setelah masuk ke tampilan pengembang dari website, selanjutnya kita buat terlebih dahulu database untuk menyimpan tombol dari website nantinya. Klik menu Tools, kemudian Database Manager, kemudian database baru, kemudian nama database-nya, dan user dari database-nya. Kemudian kita masuk ke menu kelola PHP My Admin. Kita klik database yang sebelumnya kita buat. Klik menu SQL. Kemudian masukkan kode SQL berikut ini. Maksud dari kode SQL tersebut, kita membuat database dengan tabel berisikan output dan board dengan beberapa atribut di dalamnya.
untuk setting dari database selesai. Pembuatan tampilan dari website. Kita buat tampilan dari website. Klik menu Tools, kemudian File Manager, kemudian Upload File, kemudian folder public HTML, kemudian kita buat file di sana. Pertama, kita buat file ESP output action PHP. Kemudian masukkan script yang sudah kita siapkan. Pada script ESP output action PHP tersebut digunakan untuk mengirimkan perintah dari web server ke ESP8266 apabila ada perubahan yang terjadi pada tombol on ataupun off. Selanjutnya kita buat file ESP database PHP. Kemudian masukkan script yang sudah kita siapkan. Script tersebut digunakan untuk mengirimkan perintah dari tampilan tombol ke database. Untuk variabel dbName, variabel username, dan variabel password dari script database, kita ganti value-nya dengan value database yang sudah kita buat tadi untuk mengeceknya. Bisa ke menu Database Manager pada 000 web host. Selanjutnya, kita buat file ESP output PHP. Kemudian, masukkan script yang sudah kita siapkan. Script ini digunakan untuk menampilkan tombol dari sisi user dari inputan. Dalam script tersebut, kita bisa gunakan untuk membuat tombol baru dan menghapus tombol. Yang terakhir, kita buat file ESP style CSS. Kemudian masukkan script yang sudah kita siapkan. Script ini digunakan untuk memberikan tampilan yang menarik untuk tombol. Pemasangan script pada ESP8266. Buka software Arduino IDE. Kita install Word dari ESP8266. Klik File, kemudian Preference. Kemudian klik Setting pada kolom Editional, Word Manager, URLs, kemudian masukkan script. Kembali ke tampilan awal Arduino IDE. Klik menu Tools, kemudian Board, kemudian Board Manager, kemudian Download ESP8266, kemudian Install.
Setelah pemasangan board ESP8266 berhasil, kemudian masuk ke dalam proses pengkodingan skrip di ESP8266. 8. Salin kode program yang sudah disiapkan. Dalam kode program tersebut digunakan untuk menerima perintah dari web server. Untuk kode program tersebut perlu kita edit pertama, masukkan SSID dan juga password dari hotspot atau WiFi. Kemudian isikan server name dengan alamat dari ESP output action PHP. Lakukan verify sebelum mengupload file. Setelah itu, lakukan upload file. Pembuatan prototipe. 1. Pertama-tama, siapkan kardus bekas. Diusahakan memakai kardus yang tebal. Lalu gambar sketsa seperti bulan sabit pada kardus tersebut. Potong sketsa tersebut dan kumpulkan sampai berjumlah 25 potongan. 2. Untuk selanjutnya, gambar sketsa kaki-kaki pada kardus. Potong dan kumpulkan sampai jumlahnya 6. Rekatkan dan lem kedua sketsa menjadi satu agar lebih kuat. 3. Selanjutnya, bentuk kardus menjadi tabung seukuran dengan fittingan lampu yang dipakai dan pasangkan fittingan ke kardus yang berbentuk tabung tersebut. 4. Lalu rekatkan kaki-kaki pada kardus berbentuk tabung. Tunggu hingga lem mengering, lalu susun sketsa berbentuk bulan sabit hingga melingkari kardus yang berbentuk tabung. 6. Setelah jadi, jangan lupa untuk mengecat agar menjadi lebih menarik. Disarankan pada saat pengecatan agar cat tidak terlalu tebal karena bisa membasahi kardus sehingga dapat membuat kardus lemas dan mudah patah. Uji coba dari proyek. 1. Buka website ESP Output PHP. Tambah tombol baru dengan menuliskan nama, board ID, GPIO number, dan inisial GPIO state. Kedua, selanjutnya memasangkan jumper pada ESP8266 ke relay sesuai GPIO yang sudah disetting sebelumnya di dalam website. 3. Nyalakan hotspot sampai ESP8266 terhubung ke dalam jaringan hotspot tersebut. 4. Remote kendali lampu sekarang bisa digunakan. Kesimpulan dari pembuatan proyek ini diharapkan dapat dikembangkan lebih luas lagi dalam pemanfaatan internet dengan microcontroller untuk mempermudah kerja manusia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.